pompa air yang ada di bawah tersebut itu dengan via internet atau HP Android. Pompa air di sini masih menggunakan saklar manual, jadi kurang efisien. Oke, langsung saja saya akan membuat. Selanjutnya saya akan coba membuat kontrolnya di aplikasi Blink. Langsung saja buka aplikasi Blinknya. Saya di sini hanya menggunakan 4 fiturnya yang ada di Blink ini. Sebenarnya ada banyak di sini, tapi saya hanya menggunakan 4 saja. Yang pertama itu LCD, kedua ini LED-nya, LED untuk menyala di sini. Terus ini tombol, terus timer atau waktu. Saya akan coba jelaskan satu persatu fungsinya bagaimana, cara settingnya bagaimana. Yang pertama LCD, yaitu ada 2 mode. Yang pertama simple, yang kedua itu advance. Untuk saya menggunakan yang simple karena ini hanya saya untuk menampilkan informasi nama project saya saja. Terus yang advance ini disetting dari pin virtual atau ini full dari codingnya di NodeMCU, atau ini maksudnya di coding, maksudnya di setting di codingnya full dari coding itu. Terus yang simple, untuk yang simple di sini bisa langsung dituliskan di sini di pesan ini. Dan pinnya ini ada 2 pilihan, yaitu analog dan virtual. Di sini dituliskan itu langsung muncul. Kalau yang advance tidak akan muncul apa-apa sebelum NodeMCU nya connect dan decoding, itu ada codingan LCD nya. Terus untuk yang pin ini digunakan kalau di setting begini, NodeMCU nya akan membaca dan ditampilkan di sini pin 0 setelah pompa gitu. Ini juga sama gitu, bedanya atas ini baris pertama atau ke 0, yang ini ke 0, ini yang kedua.
atau ini yang pertama ini yang kedua gitu. Pin 0 untuk baris pertama dan pin 1 untuk baris kedua, itu saja. Nah, dan ini ada pilihan screen. Nah, di sini ada 6, ada merah, hijau. Ini yang sekali saya pilih yang hijau. Teksnya ini bisa putih atau hitam, putih terus hitam, hitam saja. Terus LED ini saya gunakan untuk status wifi nya. Kalau wifi nya sudah connect, ini akan menyala LED nya, maksudnya berkedip, akan menyala mati nyala mati gitu. Saya coba ya, begitu, kurang lebih begitu. Ini yang sudah connect dan berkedip. Ya, kurang seperti itu. Terus yang tombol ini ada 3 pilihan, digital, analog, dan virtual. Saya menggunakan pin digital D3. Terus modenya ada 2, push dan switch. Untuk yang push ini jika ditekan dia terhubung, jika dilepas dia tidak akan mengunci, jadi tidak akan terhubung. Kalau yang switch ini seperti saklar, kalau dia ditekan dia akan mengunci, kalau dilepas dia tetap akan mengunci, kalau ditekan lagi dia akan tidak mengunci dan tidak akan terhubung. Saya ulangi, untuk switch ini kalau ditekan dia akan terhubung, jika dilepas dia tetap akan terhubung, kalau ditekan lagi dia tidak akan terhubung atau terputus gitu ya, seperti itu. Terus ini nama labelnya, jika off dinamai off, ini on. Ini untuk font size-nya, ini untuk garis pinggir. Kalau pilih ini dia agak bulat seperti ini, setengah lingkaran. Ini pinggirnya bulat, tidak bulat, setengah lingkaran gitu. Terus yang sub ini lancip, dia pinggirnya nih, pojokannya lancip. Terus yang rounded ini dia tumpul ya, tumpul. Terus style ini untuk apa, dalamnya ini style outline. Kalau solid tadi outline, kalau solid begini dia akan penuh berwarna hijau backgroundnya. Kalau outline dia akan pinggirnya saja. Terus yang lock sys ini akan menyesuaikan ini dari ini. Saya tuliskan sembarang, off nya dia akan menyesuaikan sembarang ya, dia akan menyesuaikan. Buat solid saja saya kembalikan, dia akan menyesuaikan ini ya, hurufnya ini menyesuaikan huruf. Kalau lock sys-nya ini di on kan, saya off kan saja. Terus yang terakhir adalah waktu atau timer. Timer di sini pilihan pinnya ada 3, digital, analog, dan virtual. Saya menggunakan yang digital di pin D3, sama seperti tombol tadi, untuk mengaktifkan dan menaktifkan relay yang terhubung di pin D3 di node MCU. Start ini untuk mengawali maksudnya untuk mengaktifkan relaynya. Kita bisa setting di jam berapa gitu,
start ini untuk mengaktifkan dan stop ini untuk mematikan. Ketika saya setting di jam 15.17 dan mati 17 18 17 jam 5 sore, maksudnya 17 ini 18 gitu, itu bisa secara otomatis mati. Dan yang bawahnya lagi ada desain, terus font size-nya ada 3 pilihan, yaitu kecil, sedang dan besar. Terus pilihan tag-nya ada warna biru, maksudnya pilihan angka, ada merah, saya pakai yang hijau saja. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, selanjutnya masuk ke program. Oke, selanjutnya adalah penjelasan programnya. Ini penjelasan programnya. Saya di sini memprogram dengan Arduino IDE. Yang pertama adalah ini library-nya. Saya menggunakan library itu ESP8266 WiFi. Dan ini untuk Blink, ini Blink Simple ESP8266 data. Terus yang bawahnya lagi ini tokennya, terus SSID, password. Token SSID dan password ini bertipe char semua. Terus ini tokennya, ini saya dapat dari Blink, aplikasi Blink. Ketika masuk itu, terus new project itu nanti akan otomatis dikirim melalui email. Ya, terus SSID, maksudnya SSID ini adalah nama WiFi. Jadi nama WiFi nya ini, nama WiFi saya WiFi Honor ini. Terus passwordnya ini. Terus bawahnya lagi unsend on waktu sebelum, ini untuk milis. Nanti saya akan jelaskan itu variabel untuk apa. Terus selanjutnya widget. Ini widget RCD ini untuk indikator jika sudah terkonek. WiFi-nya jika sudah terkonek, maka menggunakan di aplikasi Blink itu saya menggunakan fitur ada LED, itu kan berkedip gitu. Ini kalau tidak salah ini kelas, terus ini metodenya LED, ini custom method, terus pinnya virtual 0, saya tulis final. Terus yang selanjutnya void setup. Sedikit penjelasan tentang void setup dan loop ini. Setup ini dia hanya akan mengerjakan sekali ketika pertama kali dicolokkan ke power node MCU nya. Ini akan berjalan sekali, terus akan keluar, terus masuk ke loop, dan di loop ini akan berjalan terus menerus. Dia akan
tidak akan berhenti kalau tidak powernya tidak dicabut. Terus penjelasan di dalam setup ini, pin mode di dalam kurung D4, output ini maksudnya adalah pin D4 itu saya jadikan sebagai output, karena di pin D4 itu terhubung sebuah LED built-in di node MCU nya. LED di situ akan saya jadikan indikator. Jika wifi nya belum connect, maka akan saya ingin LED nya itu berkedip. Jika wifi nya sudah connect, maka akan mati. Dan terus digital red saya set D4 nya low, kondisi awalnya low. Terus bawahnya lagi penginisialisasian pin serial. Terus bawahnya lagi ini kelas wifi. Terus method bikin SS, di dalamnya ada parameternya. Ini SSID, password yang tadi, yang atas tadi ini. Terus bawahnya lagi wifi status. Nah ini wifi status ini mengecek untuk wifi nya itu connect atau belum. Nah, untuk indikatornya ini saya tadi D4 tadi saya built-in LED nya saya jadikan sebagai indikator. Jika wifi nya connect maka akan mati, jika belum connect akan berkedip. Ya, penjelasan untuk fungsi wifi status ini dalamnya tertulis while wifi status. Jika wifi ini belum connect, wifi statusnya belum connect. Apakah belum connect? Tidak sama dengan connect. Hasilnya kan benar, ini kan bernilai 1. Well, jika bernilai 1 itu akan menjalankan program di dalam kurung Kurawa ini. D4 akan hidup, hide, terus akan delay 500 milisecond. Terus di bawahnya digital red D4 dimatikan, delay matinya 500 milisecond. Terus akan berulang lagi sampai wifi ini connect. Jika wifi ini connect, wifi sudah connect, maka maksudnya begini, apakah wifi status ini kan sudah connect, apakah sudah connect tidak sama dengan connect. Kan ini sudah connect, Pak sudah connect tidak sama dengan, kan? Tidak sama dengan connect, bernilai 0 atau false. Jadi will bernilai salah, keluar dan tidak akan mengerjakan ini dan akan langsung keluar. Dan keluar langsung masuk di sini di blink, akan menginisialisasi blinknya ini kelas blink. Terus ini metodenya, metode bikin metodenya. Terus ini masukkan parameter token, SSID, password. Terus langsung keluar dari setup, langsung masuk ke fungsi loop. Nah, di sini saya kasih dua wifi status karena di sini kan divisi setup kan hanya berjalan satu kali. Jadi jika wifi untuk terhubung internetnya atau wifi tadi yang namanya Honor tadi, nama wifi nya tadi saya matikan, maka LED di D4 LED built-in nya node MCU nya tidak akan berkedip karena
yang dijalankan kan loop, jadi ini tidak dijalankan lagi. Ini hanya satu kali setelah dikasih power pertama dikasih power, ini akan berjalan sekali dan ini akan berulang kali. Jadi ketika wifi nya dimatikan, jika ini tidak ada maka tidak akan menyala, maksudnya tidak akan berkedip di pin di D4, tidak akan berkedip. Yaitu alasan kenapa saya membuat ini. Saya kasih dua di sini, yang satu di atas di setup, yang satu di loop. Terus jika ini sudah connect maka keluar dari wifi status, di sini langsung masuk ke wifi connect. Fungsi wifi connect, wifi connect di sini ada di bawah. Ini saya kasih di sini, saya kasih fungsi, saya pisahkan agar nanti bisa dipanggil berkali-kali jika ada pengembangan. Terus masuk di wifi connect. Saya menggunakan W lagi di sini. Apakah wifi connect sama dengan, ini kalau ini sudah connect sama dengan connect kan bernilai 1. Ini akan menjalankan ini akan berulang terus menjalankan ini, maksudnya berulang terus sampai wifi nya tidak connect. Kalau wifi nya tidak connect maka akan keluar dan menjalankan yang atasnya lagi. Kalau ini sudah connect, ini akan keluar dan menjalankan bawahnya lagi, ya seperti itu. Di dalam well ini, saya kasih indikator di aplikasi Blink-nya, aplikasi Blink melalui ini LED widget tadi, widget LED tadi. Dia juga akan berkedip. Saya di sini menggunakan fungsi milis. Ini milis karena kalau menggunakan delay itu akan terjeda, ya, akan terjeda, tidak seperti milis ini. Kalau ini kan menghitung dengan waktu, setelahnya waktu milis itu akan menghitung 1, 2, 3 gitu terus. Kalau menggunakan delay dia akan terjeda, contohnya begini. C V. Kalau dengan delay ini V dia akan terjeda. Contohnya begini, saya ini delay let on, ini saya komen. Kalau menggunakan delay ini dia akan terjeda, maksudnya ini akan berhenti sejenak gitu, program akan berhenti sejenak 500 detik 500 milisecond, akan ganti lagi 500 milisecond, dia akan terjeda. Ini akan terjeda dan tidak menjalankan ini sebelum ini selesai. Jika ini belum selesai maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 3 detik. Ini 3 detik baru akan menjalankan Blink Run. Jadi ketika di aplikasi Blink sudah saya pencet on,
dia akan on 3 detik kemudian, kan terjeda ini 3 detik. Kalau di milis tidak akan terjeda kalau di milis. Nah, kalau di milis itu dia akan berjalan terus berjalan terus, tapi berjalannya sangat cepat. Dia akan berjalan terus sangat cepat dan tidak akan terjeda. Nah, seperti tadi mungkin akan terjeda tapi sangat mendekati nol ya, mendekati nol terjedanya tuh, jadi hampir tidak kelihatan. Oke, saya akan jelaskan tentang milis ini. Asynchronic long waktu sekarang, jadi waktu sekarang ini milisnya waktu sekarang. Seumpama waktu sekarang berhitung sudah 500 ya, milisnya 500 gitu. Waktu sekarang ini bernilai 500, dikurangi waktu sebelum di sini waktu sebelum ya, ini waktu sebelum ini saya gunakan untuk milisnya tadi ya. Ini bertipe asynchronic long, ini bertipe long, nilainya masih 0 karena belum diisi oleh milis ini. Berarti waktu sekarang seumpama 500 dikurangi 0, apakah berarti 500 kurangi 0 kan hasilnya 500. Apakah 500 lebih dari sama dengan 1000? Akan bernilai salah dan akan keluar dari if dan akan masuk ke asynchronic bawah ini, jalankan ini. Terus diinisialisasi lagi ini waktu sekarang ini untuk off. Waktu sekarang 1 kan sudah milisnya bernilai 500, berhitung sampai sudah 500. 500 dikurangi waktu sebelumnya 0. Waktu sebelum 1 ini bernilai 0. Jadi 500 dikurangi 0, hasilnya 500. Apakah 500 lebih dari sama dengan 500? Jawabannya adalah benar. 500 lebih dari sama dengan 500. Jadi akan menjalankan perintah di bawah ini. LED-nya off kan tetap mati, off. Terus waktu sebelum 1 ini akan terisi nilai dari milis tadi bernilai 500. Oke, terus berjalan terus bertambah sampai seumpama sudah 750. Masuk di if lagi, waktu sekarang sama dengan 750 dikurangi waktu sebelum 0, berarti 750 dikurangi 0 sama dengan 750. 750 lebih dari sama dengan 1000. Itu jawabannya salah karena 750 itu tidak ada 1000, maka akan keluar lagi dari if yang atas ini dan akan ke bawah. Ini waktu sekarang bernilai 750, waktu sekarang 750, waktu sebelum tadi kan tadi masuk 1 kali di 500, waktu sebelum masih bernilai 0 karena belum diisi, karena maksudnya waktu sebelum ini sudah diisi 500 kan tadi sudah masuk if ini. Jadi 750 dikurangi 500, hasilnya adalah 250. Apakah 250 lebih besar dari 500? Tidak. 250 lebih kecil dari 500, jadi akan keluar, akan menjalankan blink lagi, terus naik ke atas sudah 1000. Seumpama sudah 1000, maka waktu sekarang sudah 1000, waktu sebelum masih 0 karena belum diisi. Apakah 1000 sekurangi 0 sama,
kan 1000. Nah, berarti 1000 lebih dari, apakah lebih dari sama dengan 1000? Ya, akan masuk if dan menjalankan let on. Ini let titik dot on. Nah, ini kelas let, terus ini metodenya on. Terus yang bawahnya lagi, waktu sebelum ini akan diisi milis. Milis tadi sudah bernilai 1000. Jadi waktu sebelum sudah terisi 1000. Nah, di sini sudah 1000, waktu sekarang terisi 1000. Terus ini waktu sekarang 1000 dikurangi waktu sebelum, tadi kan sudah masuk di angka 500. Waktu sebelum ini masih, sebelum 1 ini masih 0. Jadi 1000 dikurangi 0, nah dikurangi 500, itu kan 500. Apakah 500 lebih besar dari sama dengan 500? Ya benar, karena ada sama dengan, ini kan lebih besar dari sama dengan, dan akan masuk di sini dan menjalankan ini let dot off. Ini kelasnya let dan ini metodenya off ini. Terus waktu sebelum ini akan terisi 1000 dan akan berjalan terus secara cepat, akan berhitungnya ini sangat cepat. Sebenarnya ini bergantian, tapi karena sangat cepat ini serasa bersamaan bekerjanya ya. Kurang lebih begitu penjelasan milisnya, penggunaan milis ini, dan penjelasan ini programnya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah, tolong dikoreksi ya. Selanjutnya akan saya demokan alatnya. Oke, selanjutnya akan saya demokan cara penggunaannya ya. Di sini alatnya masih berkedip, itu berarti belum tersambung wifi. Sudah berhenti berkedip, berarti itu sudah tersambung wifi. Oke, langsung saja saya akan mencobanya. Oke, ini aplikasinya. Itu ini adalah sebagai indikator kalau mikro atau alatnya itu sudah terhubung ke wifi. Maksudnya ESP8266 nya sudah terhubung ke wifi. Oke, saya akan mencoba menyalakannya. Ya, sudah menyala ya. Dan saya akan mematikannya. Oke. Dan kita akan mencoba fitur waktunya ini atau timer. Ini jam 9, kita set jamnya di jam sekarang jam 9:59, kita setting jam 10 nyala, dan ini jam 10 nyala, 10 lebih 1 menit akan mati. Ini langsung kembali saja.
kita akan tunggu apakah menyala. Ya, menyala. Dan kita tunggu jam 10 lebih 1. Ini jam 10. Kita tunggu. Apakah jam 10 lebih 1 akan mati? Ya, sudah mati. Itu sudah mati. Oke, timer berfungsi dengan baik, tapi tadi agak terlalu cepat ya timernya, lebih cepat sekitar 2 detik, jadi tidak apa-apa, bisa ditoleransi. Ya, fitur timer ini sangat berguna ketika nanti kalau saat pengisian tandon atau penampung air di sana itu saya lupa untuk mematikannya lagi. Jadi dengan timer ini bisa di set matinya jam berapa. Ketika sekarang jam 10 lebih 2 menit, bisa di set 30 menit ke depan. Kekurangannya bagi saya ini ada di tandonnya, kalau penuh tidak tahu itu, jadi tidak bisa otomatis. Kelebihannya di sini sudah tidak menggunakan saklar itu lagi dan bisa langsung diaktifkan melalui HP. Jadi ini cukup jauh dari rumah saya itu. Kalau air habis dan di sini hujan, bisa kehujanan kalau masih menggunakan saklar yang di sana tadi. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.